pagi. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Verly Aiba. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai tema 3 ya. Subtema pertama, pembelajaran yang ketiga. Mari kita ikuti pembelajaran demi pembelajaran. Nah, anak-anak masih ingat kan mengenai hak dan kewajiban? Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kita pembelajaran yang tema yang kedua banyak mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Kali ini kita mengulang kembali hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, kita membaca mengenai Bella ya. Setiap hari Bella makan 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, makan malam. Dan ibu selalu menjelaskan kepada Bella, ketika makan, ambillah makanan secukupnya, lalu dihabiskan. Jika Bella ingin menambah, ibu mengizinkan untuk mengambil makanan lagi secukupnya. Menurut ibu, Bella harus bertanggung jawab atas makanan yang diambilnya, ya. Bella juga harus mengingat bahwa masih banyak orang yang kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, Bella harus bersyukur kepada Tuhan karena diberi makanan. Nah, salah satu cara bersyukur kepada Tuhan adalah dengan menghabiskan makanan yang kita makan. Nah, di rumah apakah ada anak-anak yang ketika makan selalu menghabiskan makanannya? Ada? Semoga ada ya. Karena kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan makanan, maka harus menghabiskan makanan itu. Berbeda dengan Udin. Udin selalu ketika makan tidak menghabiskan makanannya. Udin mengambil makanan banyak ya, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa menghabiskan makanannya karena sudah kekenyangan. Ketika Bella dan Udin mendapatkan hak, yaitu mendapatkan makanan, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk menghargai makanan ya. Ketika anak-anak di rumah sudah mendapatkan makanan, maka hak itu adalah hak Anda. Dan sebagai kewajibannya, kita harus menghabiskan makanan yang ada. Nah, dalam kehidupan kita harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, sumber daya alam yaitu tumbuhan, kita juga harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kita. Hak kita untuk mendapatkan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan sebaliknya kita berkewajiban untuk menjaga agar sumber alam tersebut, tumbuhan tersebut tetap lestari ya. Ada 5 pertanyaan yang anak-anak akan jawab. Silakan dibaca dengan teliti, kemudian dijawab. Apakah hak kita akan sumber daya alam itu? Silakan ya, dan seterusnya. Oke, mari kita mengamati gambar yang ada di slide ini. Apakah perilaku orang yang ditunjukkan pada gambar ini? Apakah pada gambar telah melaksanakan kewajibannya? Silakan anak-anak menjelaskan ya. Kemudian ada juga gambar yang satu.
ya di slide ini. Silakan anak-anak mengamati dan menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak, kita memiliki kewajiban untuk menghabiskan makanan kita. Nah, masih ingat kemarin makanan pokok kita adalah nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Nah, berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Papua dan Maluku, makanan pokoknya adalah sagu. Nah, sagu bisa tumbuh di rawa atau di daerah dataran rendah. Contoh tanaman yang ada di daerah pantai apa? Ya, pohon kelapa, apalagi? Ya, ada macam-macam yang bisa tumbuh di daerah pantai. Pohon beringin, ya, bisa tumbuh di daerah pantai. Nah, mari kita belajar mengenai beberapa ketampakan alam, ya, atau keadaan alam yang berbeda-beda. Nah, ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam yang berupa dataran dan ada juga berupa perairan. Kita akan belajar mengenai wilayah dataran. Ada wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, ada gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai, tanjung dan semenanjung, ya. Kita lihat bahwa dataran rendah biasanya dia memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter dari permukaan air, ya, permukaan laut. Dan biasanya daerah ini cocok untuk area pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Kemudian daerah pantai biasanya adalah bagian daerah dataran yang rendah. Masyarakat daerah pantai biasa hidup sebagai nelayan, ya, dan mereka membudidayakan tambak, ya, untuk sumber penghidupannya. Dataran tinggi dia mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dan biasa di daerah tinggi ini, ya, mereka memanfaatkan peristirahatan sebagai objek wisata, ya, untuk usaha perkebunan terutama sayur mayur. Kemudian daerah gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan ini adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dan sekitarnya ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, ya. Lembah dan ngarai adalah daerah dataran yang sangat rendah dan cekung dan daerah sekitarnya terdapat di kaki gunung, ya. Ngarai, ya, adalah lembah dalam dan luas serta banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Contoh Ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat. Tanjung dan semenanjung. Tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Kalau semenanjung berukuran besar, kalau tanjung hanya berukuran kecil, ya. Biasa tanjung contohnya ada di Tanjung Priok, Jakarta. Kalau di Manado sendiri ada tanjung, ya. Dia yang menjorok kecil, ya. Kalau dia lebih besar adalah semenanjung. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Wilayah perairan ada 6 wilayah perairannya, itu pertama sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut, ya. Kalau sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di dataran. Sedangkan danau adalah genangan air yang sangat luas dikelilingi oleh daratan. Dan rawa adalah tanah yang rendah yang digenangi, biasanya banyak tumbuh air dan dasar tanahnya berlumpur, ya. Sedangkan selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau yang lebih berdekatan. Kalau teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Laut adalah kumpulan air asin yang mengenangi besar permukaan bumi.
dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar. Kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan laut karena daerah kita di pinggir laut. Oke, berdasarkan penjelasan di atas, mari kita jawab 5 pertanyaan ya. Silakan dibaca dengan teliti. Kemudian anak-anak, kita mencoba membuat peta konsep ya. Ya, kita akan membuat peta konsep mengenai pertanyaan baik atau tidak. Amatilah diagram ini, kemudian kita akan mengetahui apakah ini termasuk pertanyaan baik atau tidak ya. Dari peta konsep ini kita bisa menemukan pertanyaan yang baik atau pertanyaan tidak baik. Oke, sampai di sini penjelasan kita untuk pembelajaran ini. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran, dan kalau masih ada yang kurang silakan tanyakan kepada gurumu, atau kita mencari sumber dari media sosial atau media apa saja, atau bertanya kepada yang lebih tua. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Selalu diingatkan menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, subscribe, komen untuk perkembangan channel ini. Ditunggu ya. Oke, salam sehat.